Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 bab ke-8, yaitu materi damaikan negeri dengan toleransi. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Nah, toleransi ini merupakan salah satu akhlak mulia. Jadi akhlakul karimah ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. Nah, toleransi ini telah dicontohkan oleh Rasul ketika beliau menjadi pemimpin di kota Madinah atau kota Yathrib ya. Nah, jadi di kota Yathrib ini banyak pemeluk pagan ya. Pagan itu penyembah berhala. Ada orang Yahudi, kemudian ada orang Nasrani, dan juga ada orang Islam. Tetapi mereka itu hidup dengan rukun. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah mengganggu mereka, ya, tidak pernah memusuhi mereka. Nah, seperti itu. Sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari ini ada banyak ragamnya. Misalkan bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Jadi ketika kita bergaul di sekolah, mungkin ada yang non-muslim di antara teman-teman di sekolah ya. Nah, ini tidak masalah selama tidak berkaitan dengan akidah. Jadi selama kita tidak berkaitan dengan ibadah, tidak masalah ya. Baik-baik saja. Nah, yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lainnya. Jadi kalau misalkan umat lain atau non-muslim melakukan hari besar keagamaannya, ya silahkan saja. Justru kita berbahagia ya, karena kan ada hari libur nasional ya, jadi hari libur keagamaan kan. Tetapi kalau ikut merayakannya, nah itu yang bermasalah, karena itu sudah berkaitan dengan akidah kita. Nah, yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ya, ini tentu saja tidak boleh, karena kalau kita menghina atau menjelek-jelekan ajaran agama lain, maka non-muslim pun akan melakukan hal yang sama kepada kita. Jadi kita harus selalu menghormati dan menghargai ajaran mereka, agar mereka pun menghargai dan menghormati ajaran kita. Kemudian, memberikan kesempatan kepada teman non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Jadi berikan saja mereka kesempatan. Tidak usah kita mengganggu mereka. Kalau misalkan kita bekerja di perusahaan non-muslim, ketika waktunya sholat, mereka insya Allah akan bersikap toleran kepada kita untuk mengizinkan kita sholat. Ataupun kalau misalkan ada non-muslim ya bekerja dengan kita, kalau mereka mau berdoa ya kita persilakan saja, kita ikut toleransi saja ya. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi non-muslim. Nah, sama ya. Jadi kalau misalkan mereka mau ibadah, kita persilahkan. Ataupun kita mau ibadah, mereka pun akan bersikap toleran kepada kita. Yang keenam, memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah. Jadi kalau misalkan ada umat non-muslim yang mau beribadah, maka kita berikan rasa aman. Ya, tidak usah diganggu, tidak usah diolok-olok ya, karena itu justru berbahaya bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita menjelek-jelekan, maka orang itu cenderung menjelek-jelekan kita. Kalau kita memberikan dia rasa aman, maka dia pun akan memberikan rasa aman kepada kita. Jadi kita harus saling menghormati dan kita harus saling menghargai antar sesama pemeluk agama. Kemudian yang ketujuh, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Jadi tidak usah kita ajak ke masjid atau kita sendiri ikut
masuk ke gereja, tidak usah ya. Karena ini sudah berkaitan dengan akidah. Yang kedelapan, mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Jadi kalau silaturahmi boleh-boleh saja, saling berkunjung boleh-boleh saja. Nah, yang kesembilan, menolong tetangga berbeda agama yang sedang kesusahan. Jadi selama hal tersebut masih dalam ranah keduniaan, ya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada tetangga non-muslim sedang kesusahan, ya kita bantu, kita tolong gitu. Tapi kalau dalam sisi agama, nah ini yang tidak boleh. Dalam sisi akidah, nah ini tidak boleh ya. Kalau ikut beragama seperti mereka itu tidak boleh. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.